Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai grade 4, apa kabar? Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas kerajaan yang ada di Indonesia. Ada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kali ini kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh penting yang ada di kerajaan tersebut. Siapa tokoh-tokoh pentingnya? Yuk kita simak. Sebelum membahas tokoh penting kerajaan, Miss Akta ingin mengingatkan kalian untuk mengambil worksheet kalian dan sedikit mengoreksinya. Pada kolom nomor 3, Miss Akta menuliskan raja. Yang benar adalah panglima. Maaf ya, Miss Akta sering typo. Di sini ada tokoh-tokoh penting kerajaan Hindu dan Buddha, juga tokoh kerajaan Islam. Kita akan membahas tokoh kerajaan Hindu dan Buddha terlebih dahulu, baru tokoh kerajaan Islam. Yang pertama, Raja Mula Warman. Raja Mula Warman merupakan raja terbesar dari kerajaan Kutai. Ia terkenal sebagai seorang raja yang bijaksana. Ia juga penganut agama Hindu yang taat dan juga gemar bersedekah. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup dengan damai dan sejahtera. Yang kedua, Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja terbesar dari kerajaan Tarumanegara. Ia terkenal sebagai seorang raja yang hebat, bijaksana, taat beragama, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Ia membangun irigasi untuk lahan pertanian rakyat. Raja Purnawarman juga memerintahkan penggalian Sungai Gumati untuk mencegah banjir di lahan pertanian dan pemukiman rakyat. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup dengan aman dan makmur. Ketiga, Raja Rakai Pikatan. Raja Rakai Pikatan berasal dari dinasti Sanjaya yang beragama Buddha. Namun, ia menikah dengan Pramudia Wardani dari dinasti Sailendra yang beragama Hindu. Pernikahan ini menyatukan kembali kedua dinasti sebagai satu kerajaan Mataram kuno. Simbol persatuan dan kerukunan tersebut adalah pembangunan candi Hindu dan Buddha, yaitu Candi Plaosan yang bercorak Buddha dan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Keempat, Raja Jayabaya. Jayabaya menjadi raja yang membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahannya, wilayah kerajaan Kediri meliputi sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Jayabaya terkenal dengan kemampuannya meramal masa depan. Ramalannya dikenal dengan nama Jangka Jayabaya. Kelima, Raja Kertanegara. Raja Kertanegara merupakan raja terbesar dari kerajaan Singasari yang menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Singasari menjalin kerjasama dengan kerajaan Champa. Kini namanya Vietnam. Raja Kertanegara bertekad menaklukkan Nusantara di bawah kepemimpinan Singasari. Salah satunya dengan melakukan ekspedisi Pamalayu yang menyerang kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan raja terbesar dari kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, rakyat makmur dan damai. Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan yang ramai, negara agraris yang maju, dan negara maritim yang kuat. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Majapahit berhasil memperluas wilayah hingga ke Tumasi atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Kemudian ada Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan panglima perang dari kerajaan Majapahit. Ia bertekad mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Ia adalah orang yang membantu Raja Hayam Wuruk. Ia memiliki sikap berani dan rela berkorban demi kepentingan negara. Namanya dijadikan nama universitas negeri. Hayo kalian tahu di manakah itu? Kemudian ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berasal dari kerajaan Samudra Pasai. Ia berhasil membuat kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan yang kuat dan disegani karena berhasil menguasai Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Nah, ini ada gambar Masjid Raja Baitur Rahman yang terletak di Provinsi Aceh yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi.
Lanjut ke Raden Patah. Raden Patah merupakan raja pertama dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam yang dibantu oleh para wali yang disebut Wali Songo. Pada masa pemerintahannya, dibangun Masjid Demak yang masih kokoh hingga saat ini. Raden Fathahillah. Fathahillah memiliki kemampuan di bidang ilmu perang dan ilmu agama. Fathahillah membantu Kerajaan Demak dalam merebut Kerajaan Banten dan Sunda Kelapa serta mengusir Portugis dari Pulau Jawa. Ia lalu mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berasal dari Kerajaan Banten. Ia berusaha memajukan perdagangan di kerajaannya. Belanda tidak senang dengan usaha Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga terjadi perang dengan Belanda. Belanda pun berhasil mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, sehingga ia ditawan hingga meninggal dunia. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja terbesar dari Kerajaan Guatalo atau Kerajaan Makassar. Ia berjuang dengan gigih dan berani dalam mengusir Belanda dari wilayah kerajaannya. Atas keberaniannya, ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Adanya pengkhianatan dari Raja Kerajaan Bone membuatnya terpaksa menyerah dengan Belanda dan menandatangani Perjanjian Bongaya. Nah, inilah tugas kalian minggu ini. Mengingatkan kembali, kolom nomor 3, bagian A, bukan raja ini memiliki kemampuan di bidang ilmu perang dan ilmu agama, tetapi Panglima ini memiliki kemampuan di bidang ilmu perang dan ilmu agama. Di bagian A, kalian hanya menempelkan stikernya. Di bagian B, kalian bisa menuliskan contoh sikap atau hal yang bisa kalian lakukan ketika ada bencana atau ketika ada pandemi seperti ini. Itulah penjelasan mengenai tokoh-tokoh penting kerajaan di Indonesia. Jangan lupa untuk mengerjakan worksheet-nya dan dikumpulkan di pengambilan lesson kit berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.